Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kembali kita berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang kita akan memasuki pelajaran yang baru, ya. Kita masuk di pelajaran yang ke-10, yaitu praktek sholat pada halaman 109. Sebelum kita bahas materi ini, anak-anak di rumah hendaknya sudah duduk yang rapi, ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan keberkahan, ya. Berpakaian rapi, duduknya rapi, ya, mengenakan pecinya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran yang telah lalu, ya, kita sudah mempelajari tentang sholat, yaitu pada pelajaran yang keempat, ya. Kemudian pada pelajaran yang ketujuh itu kita mempelajari waktu-waktu sholat wajib. Nah, pada kali ini, ya, pelajaran yang ke-10 tentang praktek dan doa sholat, ya. Baiklah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada halaman 109. Nah, dibuka bukunya, ya, tentang praktek sholat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah di antara kita yang ingin diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, tentunya kita semua ingin sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah anak-anakku, ada 2 syarat jika sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 syarat ini saja anak-anakku. Baik dalam hal bacaannya atau kauliyah disebutnya, maupun gerakannya atau fi'liyah kata lainnya, ya. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah jelaskan bahwasannya apa itu sholat? Sholat adalah ibadah diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, di sini dijelaskan, ya, rangkaiannya apa saja. Nah, di sini disebutkan rangkaiannya. Yang pertama adalah takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, dan membaca surat Al-Fatihah yang selalu dibaca dalam setiap rakaat. Kemudian surat yang kita hafal. Kemudian yang kedua adalah ruku dan i'tidal. Yang ketiga adalah sujud. Yang keempat, duduk di antara 2 sujud. Yang kelima, tahiyat awal. Yang keenam, tahiyat akhir. Kemudian yang terakhir adalah salam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian adalah rangkaian, ya, 1 sampai 7 rangkaian-rangkaian dalam sholat. Lalu bagaimanakah agar kita dapat melakukannya dengan benar? Maka perhatikan pelajaran ini dengan baik, ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ke halaman 110, ya. Rangkaian yang pertama, takbiratul ihram. Kita lihat dalam takbiratul ihram ini ada apa saja, ya. Yang pertama adalah berniat dalam hati. Nah, niat ini, ya, niat sholat tidak dilafalkan karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Ya, jika kita sudah berdiri, maka pandangan tertuju pada tempat sujud. Ini yang ketiga, ya, pandangan tertuju pada tempat sujud, tidak kemana-mana pandangannya, ya. Kemudian yang keempat adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengucapkan kalimat takbir, ya.
takbiratul ihram dilakukan dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, ya, dan telinga. Jadi kita bisa sejajar dengan bahu, bisa juga sejajar dengan telinga. Mana saja terserah, kita memilih yang mana terserah, ya. Nah, kemudian sambil mengucapkan Allahu Akbar, yaitu takbir dengan suara yang dapat terdengar, ya. Tidak sir, terdengar Allahu Akbar seperti ini. Nah, yang kelima, ya, bersedekap. Bersedekap dilakukan dengan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri pada bagian dada. Nah, seperti ini contoh gambarnya, ya. Insyaallah anak-anakku semua di rumah sudah paham dengan gerakan-gerakan yang tadi disebutkan Pak Guru, ya. Sekarang kita menuju ke halaman yang 111, ya. Halaman 111. Nah, ini bagian yang ke-6, membaca salah satu doa iftitah berikut. Di sini ada 3 bacaan doa iftitah, ya. Kita coba baca satu-satu. Doa iftitah yang pertama, kita perhatikan bacanya berikut ini, ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan namamu aku memujimu, maha suci namamu serta maha tinggi kebesaranmu, dan tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya, sekali lagi kita baca Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa iftitah bagian yang pertama. Sekarang kita baca bagian yang kedua. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini lebih mudah, ya anak-anakku. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita baca cepat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Segala puji hanya bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah pada pagi dan sore hari. Hadis riwayat Muslim. Ini baca doa iftitah yang bagian yang kedua. Sekarang bagian yang ketiga. Kita bacakan lagi di sini, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Ini lebih panjang, maksud Pak Guru lebih panjang, ya. Akan tetapi lebih mudah juga, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bisalji wal mai wal barad. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara barat dan timur. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari berbagai kesalahanku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah berbagai kesalahan diriku dengan salju, air, dan embun. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 bacaan tadi tidak mesti dibaca semua. Anak-anak soleh dan soleha bisa memilih mau yang pertama, kedua, atau yang ketiga, ya. Kalau Pak Guru biasa baca yang pertama, kadang yang ketiga, gitu. Nah, anak-anak di rumah terserah, ya. Tinggal pilih mana yang gampang, mana yang mudah. Kita lanjut ke halaman yang ke 112. Ini pembahasan halaman pembahasan terakhir dalam pelajaran yang ke-10 ini, ya. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Nah, yang halaman 112 ini yang ke-7, membaca ta'awudz, ya. Bacaannya kita lihat di sini. A'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Boleh enggak, ya, kalau baca yang seperti membaca Al-Qur'an?
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah boleh ya. Nah, tapi kalau hafal yang ini, alangkah baiknya kita baca yang ini. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan, bisikan dan gangguan setan yang terkutuk. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Kemudian yang ke-8 membaca surat Al-Fatihah. Semua sudah hafal ya, insya Allah ya, surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah dibaca dengan suara keras pada sholat subuh, maghrib, isya, dan sholat Jumat. Begitu pula pada sholat Aid, Idul Fitri, Idul Adha. Sedangkan pada sholat zuhur dan asar, ya surat Al-Fatihah dibaca dengan suara pelan. Gitu ya. Kemudian yang ke-9 mengucapkan amin. Amin artinya ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Amin. Bukan amin tapi amin. Gitu ya. Kemudian yang ke-10 membaca ayat atau surat yang dihafal. Alhamdulillah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah membahas rangkaian yang pertama yaitu takbiratul ihram. Rangkaiannya tadi ada 10 ya. Ada 10 niat dalam hati dan sampai ke 10 membaca ayat atau surat yang dihafal. Nanti anak-anak bisa baca lagi, mengulang lagi bukunya ya. Nah, sekarang kita menuju pada tugas hari ini adalah apa ya? Anak-anak perhatikan, tugasnya adalah kirim rekaman suara bacaan-bacaan sholat ya. Dari mana? Dari takbiratul ihram sampai dengan surat yang kamu hafal. Surat Al-Kautsar atau surat An-Nasr saja ya, biar lebih cepat. Paham ya anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Nanti tugas ini direkam kemudian dikirim ke classroom topik latihan ya. Nanti kirim saja ke sana. Nanti Pak Guru simak ya insyaallah. Jangan lewat dari jam 7.59 ya. Jam 19.59. Baiklah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada halaman selanjutnya pada pelajaran yang sama. Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah pastinya dari Pak Guru dan dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.